rahmat Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca beberapa ayat pada surah ke-14 pada surah Ibrahim ini, yang kita awali dengan membaca ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui beberapa ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasa alangkah baiknya apabila kita mereview sejenak, memperhatikan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. Mudah-mudahan dengan cara kita mengulang seperti ini, Allah jadikan hal ini sebagai kebiasaan bagi kita semuanya, bahwa betapa sesungguhnya tidak cukup kita hanya sekali di dalam membaca Al-Quran ini, dan apalagi di dalam mentadaburinya. Maka mudah-mudahan dengan cara mengulang-ulang seperti inilah, Allah semakin mantapkan atas apa yang telah kita dapati, dan semoga Allah berikan kemudahan, kepekaan bagi kita untuk mendapati hal-hal yang belum kita dapati. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah izinkan perjalanan kehidupan kita di dalam kebersamaan ngaji bareng online ini sampai kepada kita semuanya pada sebuah surah yang dengan menyebutkan nama surah saja sudah begitu banyak pesan dan kesan yang kita dapati. Sebagaimana contoh dan keteladanan yang telah dihadirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan betapa pula kita bisa mendapati bagaimana pertautan antara satu surah dengan surah yang lain, bahwa betapa akhir daripada surah Ar-Ra'd, surah ke-13, maka kita bisa mendapati penjelasannya pada ayat pertama di dalam surah Ibrahim ini. Dan betapa kemarin kita telah mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Allah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah menunjukkan kepada diri Nabi Muhammad, in kitabun anzalnahu ilaik, bahwa kitab yang kami wahyukan kepadamu. Bahwa betapa ini ditujukan khusus kepada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa pula kita bisa mendapati Nabi Muhammad diutus Allah ke muka bumi rahmatan lil alamin, adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaum tertentu, bukan hanya untuk kaum Quraisy semata. Dikarenakan disebutkan di dalam ayat ini, litukhrijan nas minal zulmati ilan nur, yaitu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan betapa kalau sana kita ingat firman pertama pun yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang dihantarkan adalah berbunyi, Iqra, bacalah. Dan bukankah sesungguhnya kegelapan itu bukan hanya diartikan kegelapan secara fisik seperti halnya yang kita dapati di rumah kita dikarenakan penerangan listrik atau kemudian ketika mati aliran listrik itu, tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana penerangan di dalam pengetahuan dan bagaimana cahaya yang berada di dalam dada ini. Dan tentunya kalau seandainya kita mendapati dalam kehidupan ini, kalau seandainya lampu mati, kita tidak akan menjadi panik karena kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Namun ketika kegelapan itu berada di dalam dada dan di alam pikiran, maka itulah sesungguhnya kegelapan sejati. Maka betapa Rasulullah SAW telah mendapatkan misi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadirkan cahaya itu. Dan bahwa betapa Allah telah memberikan fitrah kepada kita semuanya, namun yang menjadi masalah kita sendiri yang kadang-kala menutupi diri dan hati kita sehingga menjadi terbelenggu karenanya. Maka melalui Al-Quran dan melalui penelusuran terhadap pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan setiap diri kita atas izin dan rahmat Allah mampu membuka setiap selimut yang menyelimuti hati kita semuanya, yang selama ini boleh jadi membuat kita berada dalam kegelapan dan kegalauan di dalam menyikapi kehidupan ini. Dan betapa pula kita bisa mendapati dalam ayat kedua kemarin Allah menjelaskan mengenai kekuasaannya, bahwa Allah lah yang memiliki semua ini.
dan termasuk diri kita semua, Bapak dan Ibu. Sehingga tiada lain sesungguhnya apa-apa yang melekat di dalam diri kita dan bahkan termasuk diri kita sendiri hanyalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ada ketergantungan sejati kepada segala sesuatu yang dititipkan, melainkan kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga ayat ketiga kemarin dapat menghadirkan kewaspadaan bagi kita semuanya bahwa betapa di dalam kehidupan ini tidak selalu kita mendapati orang yang lurus dan jujur, namun begitu banyaknya pula orang-orang yang kadangkala berusaha menghalangi dan merintangi untuk terjadinya pelaksanaan amal-amal kebaikan itu, dan betapa banyak sekali upaya-upaya untuk membengkokkan akidah itu sendiri dari jalan yang lurus menjadi jalan yang tidak disukai oleh Allah. Dan sebaliknya pula, semoga ayat ini pun menjadi peringatan bersama bagi kita atas apa yang telah kita lakukan, kita ucapkan dan kita lakukan dalam keseharian kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan dan kita lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari itu justru membuat orang menjadi bengkok akidahnya, menjadi bengkok dari kesungguhan untuk menelusuri jalan-jalan lurus, jalan-jalan yang penuh kebaikan itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapati kemarin bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah selalu mengutus para nabi dan rasul sesuai dengan kemampuan dan lisan di mana kaum yang diutus tersebut, agar hal-hal apa yang disajikan dan disampaikan dalam kehidupannya benar-benar dapat mengena dan bermanfaat dan sangat efektif untuk mengatasi situasi dan kondisi yang dihadapi pada kaum itu ataupun komunitas itu ataupun bangsa itu. Dan betapa sesungguhnya Allah telah memilihkan bahasa Arab sebagai pengantar pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah kita dapati bahwa betapa sesungguhnya melalui bahasa Arab itu yang demikian lengkap dan begitu kompleksnya sehingga bisa mengakomodasi semaksimal mungkin atas apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan 4 ayat pertama yang telah sama-sama kita baca kemarin, Allah berikan kemudahan pula di dalam kita menelusuri keempat ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Dan telah kami utus Musa dengan ayat-ayat kami, dengan perintah, keluarkanlah kaummu dari lembah kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan kepada mereka hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh itu adalah tanda-tanda bagi setiap orang yang selalu tabah dan bersyukur. Ayat ke-6. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika ia menyelamatkan kamu dari orang-orang Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang berat kepadamu, membunuhi putra-putramu dan membiarkan hidup perempuan-perempuanmu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim, dan hal itu suatu cobaan besar dari Tuhanmu. Ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, aku akan memberi tambahan karunia kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bersyukur, sungguh azabku dahsyat sekali. Ayat ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu tidak bersyukur, kamu dan semua yang ada di bumi ini, sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dari 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana kembali kita mendapati dalam surah ini Allah menghantarkan kembali kepada kita untuk sama-sama kita mengenang kembali bahwa bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaumnya. Melalui ayat 5 yang kita baca pada pagi hari ini dan kemudian ketika kita membandingkannya dengan ayat pertama pada surah Ibrahim ini, maka betapa jelaslah sesungguhnya perbedaan antara amanah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan amanah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kepada Nabi Muhammad pada ayat pertama Allah telah menyampaikan dan menjelaskannya bahwa amanah itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad untuk menjadi cara bagaimana Rasulullah bisa mengeluarkan orang-orang dari kegelapan menuju kepada cahaya untuk seluruh umat manusia. Namun pada ayat kelima, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumak, bahwa bagaimana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa yaitu untuk mengeluarkan kaumnya dari lembah kegelapan kepada cahaya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa melalui ayat-ayat ini pula kita bisa mendapati bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui ayat pertama dan ayat kelima ini, bahwa betapa sesungguhnya tanpa adanya tuntunan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan berada di dalam kegelapan menjalani kehidupan ini. Dan sebagaimana halnya Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini betul-betul untuk dapat kita cermati makna keberadaannya. Sama-sama saja kita bisa membayangkan Bapak dan Ibu kalau seandainya tanpa kehadiran cahaya, dan kemudian kita berada betul-betul dalam kegelapan, dan apalagi ketika itu ketidakhadiran cahaya sehingga untuk melihat jemari kita pun sudah tidak mampu lagi. Maka apakah sesungguhnya yang bisa kita lakukan? Boleh jadi ketika itu bergerak pun kita tidak mampu. Dan bukan hanya fisik kita tidak bergerak, dan boleh jadi juga secara emosional akan mengalami kepanikan yang luar biasa. Dan kalaupun kita memaksakan diri untuk berjalan, kita tidak jelas arahnya dan boleh jadi kita akan menabrak ke sana dan kemari. Maka sepatutnya ketika kita membayangkan bahwa bagaimana berada dalam kegelapan itu, begitu pula kalau sana kita berada dalam kegelapan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya tanpa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan kita akan menjadi tidak beraturan, dan kita akan menabrak kemana-mana tentunya. Maka dari itulah kita memohon kepada Allah tidak hanya memberikan cahaya kepada kita, tidak hanya memberikan penerangan, namun kita memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Dikarenakan begitu banyaknya jalan-jalan yang dihadirkan dalam kehidupan ini, namun hanya satu jalan yang lurus, yaitu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, ketika hidayah itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita lakukan hanya sebatas ikhtiar semata. Maka tiada lain Bapak dan Ibu selain daripada ikhtiar. Terus tiada henti kita hantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya, dan semoga Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang penuh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana disebutkan di dalam ayat ini, bahwa dan ingatlah kepada mereka akan hari-hari Allah. Bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran kita bisa mendapati hari-hari Allah ini yang disebutkan di dalam ayat ini dengan terminologi ayyamillah. Ayyam adalah merupakan jamak daripada yaum, yaitu hari. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali Bapak dan Ibu ayat-ayat yang dimana di dalamnya terdapat penggunaan kata. Apakah dengan penggunaan kata tunggal hari yaum, ataukah 2 hari yaumaini, ataupun hari-hari yang banyak ayam, seperti yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian terdapat pesan-pesan Allah di dalam ayat-ayat ini. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam Al-Quran begitu banyaknya, di antaranya saya ingin sekali membacakan pada hari ini.
Seperti termaktub di dalam surah ketiga pada surah Ali Imran ayat ke-140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapatkan pembelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, bahwa betapa yang kita dapati dalam ayat ini, Allah menyampaikan bahwa memang begitulah keniscayaan di dalam kehidupan ini, fenomena yang dihadirkan dalam kehidupan pasang dan surut di dalam kehidupan ini, dan semuanya itu sebagaimana ditegaskan hanyalah merupakan ujian-ujian Allah semata bagi kita semuanya, agar Allah bisa melihat bahwa bagaimana cara penyikapan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran, hanya terdapat 2 ayat yang langsung menyebutkan kata ayyamillah. Maka selain daripada ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yang terdapat dalam ayat ke-5, kita bisa mendapati di dalam ayat ke-14 pada surah Al-Jasiyah, pada surah ke-45. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu pun kita bisa mendapati, sebagaimana yang terdapat pula di dalam surah ke-10 pada surah Yunus ayat ke-102, fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Betapa kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah menyebutkan di dalam ayat ini, yang diartikan dalam ayat ini adalah mengenai kejadian-kejadian yang telah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Dan begitu pun Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam surah ke-69 pada ayat ke-24. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menggunakan terminologi mengenai hari-hari ini di dalam proses penciptaan alam semesta ini. Bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan beberapa masa telah dilalui di dalam proses penciptaan alam semesta ini. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penciptaan segala sesuatu dengan seketika. Kun fayakun. Namun betapa Allah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya dengan Allah menyebutkan hari-hari di dalam Al-Quran ini sebagai salah satu terminologinya. Baik 1 hari, 2 hari, ataupun hari-hari yang banyak, ataupun masa yang digambarkan di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ada proses di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita mengikuti proses dengan penuh kesabaran untuk mengharapkan senantiasa rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya tanda-tanda dan termasuk juga mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya, dan terutama mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Maka kepada siapakah sesungguhnya efektif mukjizat-mukjizat itu, baru benar-benar terasa pengaruhnya bahwa itu adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan. Maka di dalam ayat kelima yang kita baca pada pagi hari ini, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Bahwa sungguh itu adalah tanda-tanda bagi setiap orang yang selalu tabah dan bersyukur di dalam kehidupannya.
Maka betapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bagaimana di dalam Al-Quran begitu banyaknya pula terminologi mengenai sabar itu sendiri dalam berbagai bentuknya. Maka sesungguhnya saya ingin sekali pada pagi hari ini membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW mengenai bagaimana keindahan ketika seorang hamba Allah itu menjadikan pakaian berupa kesabaran dan kesyukuran itu menjadi bagian dari kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh semua perkara orang mukmin mengagumkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan untuknya suatu qada, melainkan itu adalah baik baginya. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Nah, apalagi sama-sama kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana Allah telah menggambarkan betapa indahnya sesungguhnya kesabaran itu. Sebagaimana bisa kita dapati dahulu ketika bersama-sama kita menelusuri dan berada dalam pembahasan pada ayat-ayat yang terdapat pada surah Yusuf, bahwa betapa dua kali Nabi Yakub alaihissalam mengatakan fasabrun jamil, bahwa sesungguhnya sabar itu indah. Indah tentunya dalam hal ini bukan hanya dalam pandangan manusia, namun juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa melihat saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari betapa indahnya dalam pandangan mata kita kalau seandainya pada diri seseorang itu menggunakan pakaian kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian yang dihadapi di dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, betapa tidak elok dan tidak indahnya kalau seandainya di dalam menghadapi ujian dalam kehidupannya tidak ada nuansa kesabaran sama sekali di dalam kehidupannya. Apalagi kalau seandainya sampai menuruti hawa nafsunya dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dihadirkan tersebut baik berupa penyakit ataupun ujian ini hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kesabaran adalah merupakan pakaian yang Allah selendangkan untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapati di dalam ayat kelima ini, likulli sabbarin syakur, bahwa sesungguhnya tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, dan tanda-tanda yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam fenomena penciptaan alam semesta ini, dan juga bergulirnya siang dan malam, maka Allah sampaikan bahwa itu hanya bisa dibaca selain daripada orang-orang berfikir, ulil albab, maka Allah sampaikan likulli sabbarin syakur. Maka sepatutnya kita bertanya kepada setiap diri kita masing-masing, bagaimana sampai sejauh mana kita menerapkan antara sabar dan syukur di dalam kehidupan ini. Dan bahkan kalau saat ini kita bisa mendapati bagaimana para ulama mufassir dan juga bagaimana contoh-contoh yang telah kita dapati pada orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan Allah berikan petunjuk kepada mereka. Bahkan di dalam ujian yang Allah berikan yang dalam kacamata manusia itu adalah merupakan ujian yang sangat berat. Tidak digunakannya pakaian kesabarannya, namun dalam kesabarannya dihadirkannya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuh keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada ujian kalau bukan itu diizinkan oleh Allah, dan meyakini bahwa barang siapa yang bisa lolos dari ujian itu, maka Allah akan tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya. Maka dengan landasan keimanan seperti inilah maka menghadapi ujian itu dihadapinya dengan sabar dan bahkan dihadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang Allah gandengkan antara sabar dan syukur ini dengan penggandengan sabbarin syakur. Maka pada surah Ibrahim pada ayat kelima kita mendapati pada akhir ayatnya likulli sabbarin syakur, maka kita bisa mendapati pula hal ini pada surah Luqman pada surah ke-31 ayat ke-31. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur.
Nah, kalau soalnya kita memperhatikan bahwa refleksi dalam setiap ayat itu menjadi sangat universal sekali, Bapak dan Ibu. Bahwa ketika berlayar, bukankah berlayar yang kita jalani dalam kehidupan ini, bukan hanya ketika kita berada di atas kapal itu, namun sesungguhnya kita sedang berselancar, berlayar dalam perjalanan kehidupan kita ini. Maka ketika Allah telah menegaskan di dalam ayat ini bahwa hanya bisa dinikmati oleh orang yang sabar dan bersyukur, maka boleh jadi kegalauan yang kita hadapi, kegelisahan yang kita dapat dalam kehidupan ini, boleh jadi dikarenakan kita belum menyelendangkan pakaian sabar dan syukur ini di dalam kehidupan kita. Dan bahwa betapa pentingnya antara sabar dan syukur ini, Allah hadirkan kembali Bapak dan Ibu dalam surah ke-34 ayat ke-19. Faqulu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahadis wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Dan begitu pun Bapak dan Ibu kita bisa mendapati pasangan sabarin syakur yang terakhir terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Asy-Syu'ara, pada surah ke-42 ayat ke-33. Iya yuskinir rih fayudlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita menelusuri dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, apabila dengan pasangan sabarin syakur saja terdapat dalam 4 ayat yang sama-sama kita baca, apalagi kalau seandainya kita menggunakan terminologi yang merupakan kata dasar daripada sabar ini sendiri, yaitu sobaro, maka begitu banyaknya Bapak Ibu sekalian yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka ketika Allah menurunkan ujian kepada kita, maka Allah pun memberikan pula bagaimana cara mengatasinya. Dan pada hari ini kita bisa mendapati bahwa mengatasi ujian Allah berikan itu adalah dengan sabar dan syukur. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui lisannya Nabi Musa. Dan kalau misalnya kita memperhatikan pada ayat ke-6 ini, bahwa ketika itu Nabi Musa bersama seluruh pasukannya telah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun itu sendiri, dan bahkan Allah telah menenggelamkan Fir'aun bersama seluruh pasukannya. Ada satu hal Bapak dan Ibu sekalian yang perlu kita renungkan di dalam ayat ini, bahwa ketika Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Kalau misalnya kita berhenti pada titik ini saja Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa sesungguhnya ini adalah merupakan kiat juga bagi kita semuanya untuk benar-benar kita dapat menyelami dan memaknai kehidupan ini sebaik-baiknya. Bahwa kita harus mengenang segala kebaikan-kebaikan itu. Bukankah segala kebaikan-kebaikan itu ketika kita mengenangnya dengan sepenuh hati, bukankah hal itu menghadirkan rasa syukur yang luar biasa? Termasuk dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, entah berapa kali, entah dimanapun Bapak Ibu sekalian, kita rasanya siapapun kita sebagai anak Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah berhenti kita mengenang ayah dan ibu kita. Tidak akan pernah berhenti Bapak dan Ibu. Dan sesungguhnya ketika orang tua itu dibicarakan, bukan hanya orang tua seseorang, tetapi adalah orang tua secara universal. Dan betapa Bapak Ibu sekalian tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan segala kebaikan yang telah diantarkan kepada kita, melainkan kita mengenang kebaikan-kebaikan itu. Nah, sementara kita bisa juga melihat di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kecenderungan di dalam kehidupan kita ini, kita lebih banyak melihat keburukan seseorang daripada kita menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, padahal sesungguhnya kalau misalnya kita melakukan hal ini, bukan orang yang kita pandang buruk itu yang akan dirugikan, namun sesungguhnya kita sendiri akan mengalami kerugian daripada mengenang segala sesuatu yang tidak baik itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana pula
telah banyak sekali temuan-temuan ilmiah sekarang ini, termasuk diantaranya adalah bagaimana peranan alam bawah sadar kita di dalam menentukan perjalanan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Bahwa betapa kadangkala kita tidak menyadari segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini, boleh jadi hal itu adalah merupakan doa-doa yang dikabulkan Allah dari segala sesuatu yang kita ucapkan atau kita pikirkan yang sesungguhnya merupakan hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Dan betapa sesungguhnya Ibu sekalian kita perlu mengenang nikmat Allah, agar dengan mengenang nikmat Allah itu terhantarkan rasa syukur kita. Dan kalau kita bersyukur, bukankah Allah telah menjanjikan Allah akan tambah nikmat itu? Maka disinilah Ibu sekalian ayat yang disampaikan, yang kita baca pada pagi hari ini pada ayat 7 tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Betapa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Visioner. Dihadirkannya terlebih dahulu kisah Nabi Musa alaihissalam agar kita bisa memaknai secara hakiki apa sesungguhnya dimaksudkan dengan rasa syukur itu sendiri. Bahwa betapa di dalam Al-Quran bagaimana halnya kata sabar itu sendiri Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa sekali Allah menyajikan kata syukur ini di dalam Al-Quran. Dan maha benarlah Allah yang menjanjikan bahwa kalau kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, sebanyak apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, kalau tidak terhantar dan tidak disadari bahwa hal itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah sebanyak apapun nikmat yang telah Allah berikan, masih tetap juga kita mengalami kegelisahan di dalam kehidupan ini. Apalagi Pak Ibu sekalian kalau seandainya kita membandingkan antara diri kita dengan orang-orang yang kita pandang lebih dari kita. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita berbicara mengenai segala sesuatu yang bersifat fisikal ataupun materi. Maka kita tidak dianjurkan untuk melihat orang yang lebih atas dari kita. Tetapi merunduklah melihat kepada orang yang lebih kurang dari kita. Dan itu adalah salah satu cara untuk menghadirkan rasa syukur yang kita dapati terhadap nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang pada pagi hari ini dapat bersama-sama kita telusuri melalui ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8 pada pagi hari ini. Dan betapa banyaknya sesungguhnya Bapak Ibu sekalian hadis-hadis yang telah dihantarkan oleh Rasulullah SAW ketika Allah menyampaikan pada ayat ke-8, fa innallaha laghaniyun hamid. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian Allah tidak butuh sebetulnya rasa syukur kita. Dan kalaupun seluruh umat tidak menyampaikan syukur kepada Allah dan bahkan kufur kepada Allah, maka Allah Maha Kaya, Allah tidak akan pernah dirugikan. Namun kembali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Allah Penyayang. Allah sesungguhnya setiap perintah yang Allah sampaikan adalah merupakan pintu gerbang untuk kebahagiaan kita sendiri. Ketika Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum, bahwa betapa kita telah mendapatkan uraian daripada guru kita termasuk dari Prof. Nasarun Umar. Ketika Allah menyampaikan lain syakartum, terdapat kata sandang di depannya, lain syakartum. Itu adalah untuk menunjukkan sebuah kepastian Bapak dan Ibu bahwa kalau seandainya kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan tentu kita berharap kepada Allah yang paling utama adalah bagaimana Allah tambahkan kemudahan bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Nah, mudah-mudahan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ini, Allah hadirkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini dengan menyelendangkan pakaian sabar dan syukur yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dihantarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha laghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah lah yang maha kaya dan Allah pula yang maha terpuji. Tentunya kita memohon kepada Allah tidak hanya diberikan kekayaan secara fisik, namun yang paling utama adalah bagaimana diberikan kekayaan batin kita. Dan semoga dengan itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya kaya tetapi juga terpuji. Apalah artinya kaya kalau tidak terpuji? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terpuji dalam hal ini adalah bagaimana atas apa yang kita dapati dengan rasa syukur itu, kita terus menghantarkan rasa syukur kepada Allah melalui setiap nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana yang telah kita dapati dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kita yang diperbolehkan iri itu diantaranya adalah kepada dua hal. Iri yang pertama kepada orang dianugerahi kekayaan yang luar biasa, dan kemudian dengan anugerah kekayaan itu mereka menghantarkan dan kemudian mereka menafkahkan hartanya itu di jalan kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkannya.
maka itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan begitu pun kepada orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan ilmu, dan kemudian Allah berikan pula kemudahan kepadanya untuk mengantarkannya untuk kemaslahatan umat. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita dibaca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya ketika kita meniatkannya untuk menjadikannya sebagai cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan seraya pula kita berharap berdoa semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kemudahan dan kesabaran bagi kita semuanya untuk terus mengulang-ulang kembali membaca ayat-ayat ini. Kita harus yakin Bapak Ibu sekalian, manjat wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ialah yang akan mendapatkannya. Dan bahwa betapa luasnya pesan yang terkandung dalam setiap ayat ini tidak akan mampu dituliskan oleh seluruh ranting-ranting yang ketika dijadikan pena ataupun seluruh air samudra yang dijadikan tinta itu untuk menggambarkan bahwa betapa luasnya ilmu-ilmu Allah yang Allah sajikan untuk kita semuanya. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan, atas apa yang Allah bimbing, atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana.